Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muwalin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyadakumullah. Pada pertemuan kajian kita tentang Wilayatul Faqih yang keempat ini, saya akan membacakan tentang soal jawab yang terdapat di dalam buku fatwa-fatwa jilid 1. Hal ini sebagai pelengkap atas pembahasan yang telah lalu dalam 3 pertemuan. InsyaAllah kita akan mengambil manfaat yang banyak dari tanya jawab yang saya akan bacakan ini. Judulnya adalah Marja'iyah dan Kepemimpinan. Pada soal yang ke-52 ditanyakan, apakah tugas syar'i kaum muslimin dan apa yang wajib dilakukan ketika fatwa wali amril muslimin atau wali faqih bertentangan dengan fatwa marja' lain berkenaan dengan masalah-masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Adakah batas yang membedakan antara hukum-hukum yang diterapkan oleh para marja' dan hukum-hukum yang diterapkan oleh wali faqih? Jawabnya adalah pendapat wali amril muslimin atau wali faqih dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaturan negara Islam dan problem-problem umum muslimin harus diikuti. Sementara setiap mukallaf boleh mengikuti marja taklidnya masing-masing dalam masalah-masalah individual murni. Jadi jelas sekiranya ada kontradiksi atau pertentangan antara keputusan wali faqih dengan keputusan marja taklid, maka sudah pasti ketentuan dan keputusan wali faqih harus didahulukan dan wajib untuk ditaati. Karena urusan wali amril muslimin atau wali faqih sifatnya lebih umum, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Soal yang ke-53. Sebagaimana Anda ketahui, dalam ilmu ushul fiqh terdapat pembahasan tentang tema yang berjudul al-ijtihad al-mutajazzi, yaitu ijtihad parsial. Tidakkah pemisahan yang dilakukan oleh Imam Khomeini Quddisa Sirruh antara marja'iyah dan kepemimpinan atau qiyadah dapat dianggap sebagai langkah terwujudnya tajazi atau beristihad secara parsial? Jawaban yang diberikan adalah pemisahan antara kepemimpinan wali faqih dan kemarja'an atau qiyadah dan marja'iyah tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tajazi dalam masalah ijtihad. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ijtihad secara tajazi atau parsial, yaitu seorang mujtahid dia hanya berijtihad dalam sebagian bab fikih saja, misalnya bab puasa saja atau bab taharah saja, tidak semua bab. Itu namanya mujtahid mutajazi. Adapun mujtahid mutlak yaitu seseorang yang mampu berijtihad dalam semua bab fikih, dari bab taklid, bab taharah, bab salat sampai ke bab muamalah dan ke bab hudud. Itu namanya mujtahid mutlak. Nah, soal yang diajukan di sini antara pemisahan antara qiyadah atau marja'iyah dengan hal yang lain itu tidak ada hubungan dengan masalah ijtihad mutajazi. Kemudian soal yang ke-54.
jika saya menjadi muqallid salah seorang marja, lalu wali amril muslimin atau wali faqih mengumumkan perang atau jihad melawan orang-orang kafir dan zalim, namun marja yang saya bertaklid kepadanya tidak memperbolehkan saya ikut serta dalam perang tersebut, manakah yang harus saya ikuti? Jawabannya adalah hukumnya wajib menaati perintah-perintah wali amril muslimin atau wali faqih dalam masalah-masalah umum seperti mempertahankan Islam dan kaum muslimin dari orang-orang kafir dan togut-togut yang agresor. Jadi ketika ada terjadi misalnya penyerangan dari pihak kaum kafirin atau musyrikin atau munafikin terhadap negara Islam, kemudian wali faqih memerintahkan untuk melakukan serangan kembali atau mempertahankan negara Islam tersebut, maka hukumnya wajib untuk mentaati perintah wali faqih tersebut, sekalipun sekiranya dan seandainya ada seorang marja yang bertentangan fatwa dengan fatwa atau perintah wali faqih tersebut, maka wajib hukumnya untuk mentaati perintah wali amril muslimin dan mengabaikan perintah atau pandangan seorang mujtahid atau marja yang kedudukannya di bawah wali amril muslimin atau wali faqih. Kemudian soal yang ke-55, sampai batas manakah hukum atau fatwa wali faqih dapat diterapkan ketika bertentangan dengan pendapat marja alam? Manakah yang harus didahulukan? Jawabannya adalah mengikuti hukum wali amril muslimin atau wali faqih atas semua, dan fatwa marja taklid lain yang berbeda tidak dapat menentangnya. Artinya apapun yang datang dari wali faqih yang berupa perintah, maka tidak bisa ditentang oleh pandangan atau pendapat atau ijtihad dari marja yang lainnya. Alasannya sudah jelas, karena perintah wali amril muslimin sifatnya sangat umum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia atau untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Karena itu perintah wali faqih wajib ditaati, dan fatwa marja taklid yang bertentangan dengannya harus diabaikan. Kemudian tentang wilayatul faqih dan keputusan penguasa. Soal yang ke-56. Apakah keyakinan akan prinsip wilayatul faqih secara konseptual dan faktual bersifat rasional atau akli, ataukah normatif atau syar'i? Jawabannya adalah wilayatul faqih yang berarti kekuasaan faqih yang adil dan mengetahui agama merupakan hukum syar'i ta'abbudi atau yang bersifat doktrinal yang juga didukung oleh akal, dan terdapat metode rasional untuk menentukan figur atau misdaknya yang diterangkan di dalam Konstitusi Republik Islam Iran. Jadi sudah jelas bahwa keyakinan kepada prinsip wilayatul faqih itu berdasarkan dalil syar'i dan dalil-dalil akli. Ya, dan sudah banyak buku-buku yang menjelaskan tentang konsep wilayatul faqih, baik yang sederhana maupun yang terperinci, yang lebih detail lagi. Bahkan ada yang sampai lebih dari 2 jilid membahas tentang konsep wilayatul faqih. Walaupun memang nyatanya konsep ini belum bisa diterapkan semenjak belum terjadi revolusi yang dipimpin oleh Imam Khomeini di Iran. Konsep ada, tersimpan, cuma belum bisa diterapkan. Nah, setelah berdirinya negara Islam di Iran, barulah konsep wilayatul faqih bisa diterapkan sampai sekarang. Inilah konsep negara Islam yang paling ditakuti oleh negara-negara kafir dan munafikin atau musyrikin, negara-negara superpower Amerika dan sekutu-sekutunya.
Ya, dan sekarang terbukti bahwa wajah wilayatul faqih yang dipimpin oleh seorang wali faqih Al-Imam Sayyid Habib Ali Khamenei semakin terang, semakin jelas dan semakin dikenal oleh dunia. Karena itu kita perlu mengenal beliau dan perlu mengenal konsep wilayatul faqih walaupun secara sederhana. Karena konsep ini sebagai kepanjangan daripada imamah. Imamah kepanjangan daripada nubuwah yang bersumber tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sebuah negara akan eksis dan kuat ketika tanpa konsep wilayatul faqih seperti sekarang ini. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dan khilafan, mohon dimaafkan dan dikoreksi serta diperbaiki. Saya akhiri dan mohon doa untuk selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.